Iya, nanti kalau pergantian pimpinan KPK akan datang, saya usulkan supaya Pak Komarudin jadi ketua Dewan Pengawas KPK. Karena di Indonesia ini yang berkuasa dua opung, di kabinet opung, di KPK juga opung, ketua Dewan Pengawas opung. Jadi persoalan antar persoalan orang Batak dan orang Batak itu sebenarnya Batak nation. Jadi saya bicara sebagai mantan penasihat KPK. Tapi sebelumnya saya perkenalkan nama almarhum ini. Ya, bukan almarhum, tapi tersangka. Beliau adalah Irjen Verdi Sambo, lahir tahun 73. Ya, tahun 73. Masuk Akademi Polisi 94. Tamat Akademi Polisi. Mulai tugas 94 sampai 2022. Dalam usia masa jabatan 26 tahun menjadi bintang 2, jenderal bintang 2. Itu luar biasa. Jadi di dalam apa yang disebutkan oleh beliau tadi itu, ini termasuk satu jenis korupsi. Jadi korupsi itu ada yang disebut dengan material corruption, political corruption, intellectual corruption. Material corruption itu adalah korupsi yang hasilnya dalam materi. Kalau political corruption itu melalui kebijakan, peraturan, pilpres, pilkada. Intellectual corruption itu adalah korupsi yang dilakukan oleh ustadz, kiai, romo, pendeta, dosen, guru. Itu orang yang punya ilmu, punya pengetahuan, punya data, punya informasi, diputarbalikkan, ditutupi untuk kepentingan tertentu. Itu poin pertama tentang bagaimana orang yang baru 26 tahun bertugas langsung menduduki jabatan yang luar biasa di kepolisian. Berarti di sini ada satu persoalan. Yang kedua, saya 4 tahun jadi wakil ketua Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, jadi saya tahu betul bagaimana orang harus melapor harta kekayaannya. Kita lihat datanya, mobil Alphard seharga 3M yang ada di rumahnya. Kemudian Lexus RX 1,5M harganya. Kemudian Lexus X 1,35M. Kemudian Toyota Land Cruiser 2,2M. Warna hitam. Ya, warna hitam. Apa itu warna hitam? Apa itu Land Cruiser KM50, Kak? Itu urusan nanti. Mobil dinasnya itu ada Lexus 1570 seharga 3,5M. Saya 15 tahun di Malaysia. Yang berhak mendapat mobil yang seperti Toyota Alphard itu hanya Perdana Menteri di Malaysia. Hanya Perdana Menteri. Kemudian waktu Perdana Menteri turun ke bawah. Para menteri itu mobil biasa. Tapi ini seorang jenderal bintang 2 itu menggunakan mobil dinas seharga 3,5M. Saya cek sama teman-teman di KPK, belum diumumkan harta kekayaannya di LHKPN. Saya tanya kenapa? Karena beberapa dokumen-dokumen yang harus disertakan itu belum disertakan. Artinya tadi betul kata Pak Simatjuntak, karena surat-surat mobil itu atas nama orang lain, tapi yang punya adalah beliau. Sehingga itu jadi problem ketika dilaporkan ke KPK antara nama STNK dengan pemilik itu beda, itu problem. Saya 4 tahun memeriksakan pejabat negara, jadi saya tahu ilmu seperti itu. Jadi ini saja sudah merupakan peluang bagi KPK. Kenapa Pak Simatjuntak mengkritik KPK itu? Karena sejak Presiden Anda berkuasa 7 tahun yang lalu, KPK dihancurkan. Firly itu adalah anak buah Tito. Yang ketiga jadi deputi penindakan, saya diundang, saya sudah pensiun di KPK, diundang oleh pengawas internal untuk memberikan keterangan sebagai ahli apakah yang dilakukan oleh deputi penindakan itu melanggar kode etik KPK atau tidak. Sebelum saya diajukan pertanyaan, maka kemudian ditanyakan video singkat. Ada 2 video singkat. Saya terus katakan ini bukan pelanggaran kode etik, ini pidana. Kenapa? Karena undang-undang KPK itu mengatakan insan KPK tidak boleh bertemu dengan tersangka,
calon tersangka, saksi, calon saksi, langsung maupun tidak langsung. Beliau itu berpelukan 2 kali dengan seorang gubernur yang sedang diawasi oleh KPK. Pelukan teletabis. Maka dibentuklah majelis kode etik. Majelis kode etik kemudian menyidangkan dan menjatuh hukuman bersyarat, hukuman berat. Cuma ya ada dosa saya di KPK itu karena saya koordinator penyusunan SOP KPK. Dalam SOP itu yang menentukan hukuman itu majelis kode etik, tapi eksekutornya adalah pimpinan. Karena undang-undang KPK menyebutkan penguasa tertinggi adalah pimpinan. Maka pimpinan yang mengeksekusi. Sebelum terbit SK dari pimpinan, ditarik ke Mabes Polri oleh Tito, sehingga kemudian menjadi Kapolda di kampungnya, Sumatera Selatan. Ketika ikut proses seleksi pimpinan KPK sebagai Polda Sumatera Selatan, sampai kemudian lolos di Pansel, sampai di Komisi 3, pimpinan KPK resmi mengirim surat kepada Komisi 3 dan pimpinan DPR bahwa orang ini bermasalah. Tapi Bapak Ibu tahu, seluruh anggota Komisi 3 memilih Firly sebagai ketua KPK. Ada apa? Ada apa tuh? Ini Komisi 3 ini. Semua. Karena dia mantan deputi penindakan. Jadi dia tahu kasus-kasus anggota DPR. Dia tahu pansel-pansel. Jadi disitulah prosesnya. Sehingga dengan begitu, maka dengan beliau jadi ketua KPK bisa mengamankan semua, bisa mengamankan. Bapak-bapak, ibu masih ingat kasus buku merah, bagaimana buku merah? Buku merah itu melibatkan Kapolri dengan Presiden. Ketika mereka dua masih jadi gubernur dengan Polda Jaya. Karena itulah maka Firly disimpan di sana untuk mengamankan. Jadi jangankan Bang Simanjuntak, saya pun kalau datang melapor juga tidak akan diperhatikan selama masih Presiden Anda. Bukan presidennya Pak Abdullah. Bukan. Ini data survei. Data survei menunjukkan bahwa pada tahun 2018 itu polisi secara seluruh dunia dari 100 negara yang disurvei, polisi Indonesia urutan ke-18 yang terkorup, tertinggi di Asia, tertinggi di Asia. Kemudian LSI tahun 2021 melakukan survei menemukan bahwa 10,3% responden itu berhubungan dengan polisi, 33,7% dimintai uang oleh polisi. Nah, itu yang pertama, baru yang kedua pengadilan, baru yang ketiga ASN atau PNS. Saya punya 2 adik kandung, adik ipar kandung, itu polisi, Pak. Jadi karena adik kandung ipar saya itu polisi, jadi saya tahu insya Allah celana dalam polisi. Karena itu saya bisa bicara seperti itu. Tapi karena saya cinta kepada Polri, maka saya ingin sampaikan bagaimana teori mengatakan power tend to corrupt. Kekuasaan itu cenderung kepada korupsi. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Satgasus itu jelas bertentangan dengan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu terjadi penyalahgunaan jabatan wewenang yang merugikan keuangan negara, perekonomian negara. Karena itu maka KPK harus menggunakan kewenangan mereka untuk kemudian memeriksa semua pihak yang terkait, khususnya Jenderal Sambo. Kemudian KPK bisa pinjam dari Mabes Polri atau dari Kejaksaan untuk diperiksa dari kasus korupsinya, bahwa kasus kriminal pembunuhan itu biarlah polisi dengan Kejaksaan, tapi kemudian kasus korupsi itu KPK bisa melakukan pada waktu yang bersamaan. Dari 340 lebih Satgasus yang dibentuk oleh Sambo, itu pembentuk pertama Satgasus itu adalah Jenderal Tito ketika dia Kapolri.
Waktu itu 275 anggotanya. Dan sekarang 300 lebih. Jadi artinya bahwa pertanyaan buat saya, apakah Tito sebagai Kapolri berani membentuk satu badan yang otoritas di luar begitu tanpa sepengetahuan Presiden? Saran Presiden. Tidak mungkin. Tidak mungkin, karena undang-undang mengatakan bahwa polisi itu atasannya adalah Presiden. Jadi polisi di bawah Presiden. Sehingga tidak mungkin seorang Kapolri berani melakukan suatu tindakan yang luar biasa, yang powernya luar biasa, tanpa sepengetahuan Presiden. Saya kira pasti tahu Pak Abdullah, karena dibahas di DPR juga waktu itu, sempat dikritisi sedikit tapi nggak jadi dibahas di DPR. Ya, karena itu hebatnya Presiden Anda. Jadi misalnya beliau bisa berperanan dalam proses mendamaikan Rusia dengan Ukraina. Tahu-tahu ternyata di Ukraina itu bicara untuk impor gandum. Jadi betul-betul beliau hanya menyampaikan aspirasi konglomerat agar supaya gandum diimpor. Kalau tidak, maka perusahaan mie bangkrut, seperti itu. Jadi inilah yang kenapa kita berikan tema bagaimana Polri diselamatkan dari mafia oligarki. Jadi apa yang disebut Bang Simanjuntak bahwa nanti 2024 itu sekian uang-uang seperti itu, maka kemudian apa yang dilakukan oleh Satgas itu jelas sekali. Ada 30 perbuatan korupsi dalam Undang-Undang 3199 Yuntung Undang-Undang Nomor 2001, di mana 7 besar keluarga korupsi. Pertama, tindakan yang merugikan keuangan negara, jelas merugikan keuangan negara. Yang kedua tentang suap menyuap, tadi sudah dijelaskan oleh beliau, suap menyuap. Yang ketiga adalah pemerasan. Jadi misalnya kasus yang korban almarhum itu dipaksa, kalau tidak kemudian sehingga kemudian diberikan nomor password atau nomor rekening. Jadi itu adalah pemerasan, dan itu memenuhi ketentuan undang-undang. Kemudian yang keempat, penggelapan, apakah narkoba, apakah perjudian, atau apa saja, itu adalah proses penggelapan. Nah, kemudian konflik kepentingan. Kita lihat apakah Kapolri sekarang itu berani, atau seperti yang dianalisis oleh Bang Simanjuntak itu, bahwa muter-muter nanti kemudian ya ada yang diselamatkan, ada yang dikorbankan, seperti itu. Nah, oleh karena itu maka konflik kepentingan ini benar sekali kalau seharusnya dibentuk tim yang independen, di mana terlibat semua pihak, sebab kasus Komnas HAM, kasus LPSK, kasus Kompolnas, saya 8 tahun di KPK, 3 kali saya memeriksa pimpinan KPK karena melanggar kode etik. Dan sepanjang sejarah saya belum pernah lihat Kompolnas memeriksa Kapolri, belum pernah. Nah, jadi oleh karena itu maka harus ada tim independen yang kemudian bisa betul-betul melakukan proses seadil-adilnya. Yang kedua, sesuai dengan power and to corrupt, maka kepolisian harus diambil alih kekuasaannya untuk kemudian tidak lagi di bawah Presiden. Apakah di bawah Kementerian Dalam Negeri, apakah di bawah Kementerian Kemenkumham, atau di bawah Kejaksaan, yang penting tidak lagi seperti sekarang. Coba, masa ada persenjataan polisi lebih canggih daripada persenjataan tentara, TNI? Itu di dunia tidak ada. Anda datang ke galaksi manapun, Mars, Jupiter, Yatu, dan Jupiter, Saturnus, tidak ada. Kecuali Indonesia, karena Indonesia itu out of state, di luar tata surya. Karena itu dalam doktrin, kalau tentara perintah tembak, maka tembak. Ini ada Laksamana. Tapi kalau polisi, komandan perintah tembak, tidak boleh. Karena mereka pulang combat untuk membunuh. Tadi dijelaskan Pak Simatu.
polisi itu melumpuhkan, bukan membunuh. Kalau tentara memang membunuh karena musuh. Maka kita lihat kasus di Papua, sudah berapa yang korban? Karena bukan TNI yang diturunkan ke sana, tapi diturunkan adalah Brimob, polisi, seperti itu. Nah, oleh karena itu maka saran saya agar supaya polisi ditinjau kembali statusnya, sehingga demikian power dan to power itu bisa hilang dan kemudian mereka menjadi orang sipil. Kita lihat di TV polisi bertugas luar negeri pakai pentungan, tidak pakai senjata. Saya pernah dalam penjara waktu mahasiswa demonstrasi. Kalau orang yang masuk itu paling disiksa oleh tahanan, itu pertama satpam, yang satpam, yang menambah mobil saya. Yang kedua polisi. Saya menyaksikan kalau polisi ditangkap digebukin betul. Jadi masyarakat itu anti sama polisi. Padahal saya punya adik kandung ipar ini 2 orang polisi seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu maka saya mau tutup saja karena ini masih banyak karena bintang film kita sore ini kan si Majunta kan. Jadi kita mau arahkan ke sana. Tapi jangan lupa bahwa karena kita berhadapan dengan para jago-jago menciptakan drama dan sandiwara, sehingga harus kita punya kecanggihan juga untuk menghadapi bagaimana drama dan sutradara mereka, sehingga nanti ujungnya adalah beberapa kelompok, beberapa jenderal yang akan dikorbankan, tapi sebagian itu juga diselamatkan. Kita minta itu harus tuntas. Semua, siapa saja, mulai dari presiden sampai paling bawah, kalau terlibat diproses seperti itu. Sebagai mantan orang KPK, kami belajar dari Hong Kong. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Irma. Hong Kong itu polisinya luar biasa dahsyatnya korupsi. Maka apa yang dilakukan waktu di Hong Kong? Polisi dibubarkan. Setelah dibubarkan baru dipilih. Sampai yang masih baik-baik. Pada hari ini di dunia, KPK Hong Kong yang terkenal sangat bersih karena polisi dibersihkan. Jadi kalau sekarang itu saya bisa paham Pak Suteki punya pendapat, tapi kalau Mabes Polri dibubarkan saja, dibawa tetap saja. Oleh karena itu saya menyarankan untuk ikuti Hong Kong, dibubarkan polisi, kemudian baru dipilih. Nah, untuk itu maka tadi disebut oleh itu ada semacam Badan Keamanan Nasional. Badan Keamanan Nasional itu yang kemudian melakukan proses verifikasi, proses bagaimana rekrutmen dan seterusnya, sehingga kita menemukan polisi yang betul-betul berintegritas, profesional. Jadi dia tidak boleh dibawa presiden, dia harus bawa satu kementerian. Nah, apakah itu Kementerian Keamanan Nasional atau apa itu? Nah, untuk itu maka kemudian kita harus kembali ke sepertinya asli dengan tambahan. Jadi tambahan, misalnya kalau tidak setuju seperti jam orde baru terus, maka ditetapkan 2 periode misalnya. Atau misalnya DPD itu harus sama dengan sistem Amerika, maka DPD dikasih kewenangan sama dengan DPR. Baru kemudian dibentuk lembaga baru ini yang keamanan nasional. Sehingga begitu, baik polisi, baik jaksa maupun TNI itu dikawal, dikontrol oleh lembaga yang kemudian secara struktural vertikal mempunyai otoritas untuk menentukan baik tidaknya satu sistem keamanan nasional seperti yang dijelaskan oleh Pak Soeharto tadi. Itu jalan keluar. Intinya kembali ke dasar 45 asli dengan beberapa tambahan. Baik, terima kasih Pak Abdullah Samahua. Ya, sebelum acara diakhiri, Pertanyaan satu, pertanyaan. Khususnya pada Pak Abdullah ya. Ini kan KPK ini kan sebetulnya karena lemahnya polisi dan DPR sama kejaksaan sehingga ditimbulkan ini. Yang saya mau tanya, pada waktu Firly ini jadi ketua, dia kan mengatakan ada 16 perkara yang dibuktikan. Itu perkara apa? Bapak tahu nggak? Yang saya tahu, waktu beliau dipimpin penindakan 20 kasus OTT bocor. Waktu dia dipimpin penindakan 20 OTT itu bocor. Sehingga dan begitu maka 75 pegawai KPK yang dalam gerbong novel itu dipecat.
Kenapa? Karena mereka ini bebuyutan dengan Firly waktu dia di Putih Penindakan. Maka kemudian sesudah beliau jadi ketua KPK, mereka ini dibubarkan, dipecat dengan menggunakan TWK. Ya, tes wawasan kebangsaan. Coba Pak Soeharto, yang namanya Sugiri itu direktur terbaik di Indonesia. Itu menurut apa namanya Menteri Penertiban Aparatur Negara itu direktur terbaik Indonesia itu Sugiri. Dia tidak lulus TWK dan dia dosen di Lemhanas dan tidak lulus TWK. Dia termasuk orang yang berangkat ke Kolombia menangkap Nazarudin. Itu tidak lulus TWK seperti itu. Jadi itu adalah alat yang digunakan oleh Firly untuk bisa menggusur orang-orang tersebut. Kenapa? Karena Firly adalah titipan untuk menyelamatkan presiden dengan itu. Baik, terima kasih Pak Delano.